Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Setiawati, NPM 100418037 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing yang Bekerja Berdasarkan PKWT menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendahuluan. Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Pada dasarnya, hubungan kerja merupakan hubungan yang mengatur atau memuat hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai pemerintah mewajibkan perusahaan outsourcing merekrut pekerja alih daya lewat salah satu dari dua kontrak kerja, yakni kontrak kerja PKWT atau PKWTT. Hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana pekerja outsourcing hanya dapat membuat kontrak kerja hanya menggunakan PKWT. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diberlakukan, tetapi masih terdapat perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang bergerak di bidang penyedia tenaga kerja atau perusahaan alih daya, yang belum melaksanakan perjanjian kerja dengan para pekerjanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana yang terjadi di PT Gada Alang Sakti. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing yang bekerja berdasarkan PKWT menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? Yang kedua, bagaimana jaminan dari pemerintah bagi para pekerja outsourcing yang bekerja berdasarkan PKWT ketika berakhir masa kerja menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing yang bekerja berdasarkan PKWT menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kedua, untuk mengetahui jaminan dari pemerintah bagi para pekerja outsourcing yang bekerja berdasarkan PKWT ketika berakhir masa kerja menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metodologi penelitian. Metode pendekatan yang dipakai yaitu yuridis normatif, metode pengumpulan data yang dipakai yaitu studi kepustakaan atau library research, metode analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan. Analisis perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing yang bekerja berdasarkan PKWT menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing atau alih daya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dan dihapuskan. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing yang bekerja berdasarkan PKWT menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan di dalam Pasal 66 Ayat 1 mengenai hubungan kerja, Pasal 66 Ayat 2 mengenai perlindungan pekerja outsourcing, Pasal 66 Ayat 3 mengenai pengalihan perusahaan alih daya. Dalam praktik yang terjadi, perlindungan hukum pekerja outsourcing yang bekerja berdasarkan PKWT di PT Gada Alang Sakti masih belum terlindungi sepenuhnya, dikarenakan perusahaan dalam pembuatan perjanjian kerja, dalam hal ini PKWT, masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, analisis jaminan dari pemerintah bagi para pekerja outsourcing yang bekerja berdasarkan PKWT ketika berakhir masa kerja menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan untuk menjamin pekerja mendapat kebutuhan dasar yang layak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur mengenai upaya pemerintah dalam bentuk pengaturan, yaitu kewajiban perusahaan untuk memberikan uang kompensasi bagi para pekerja yang bekerja berdasarkan PKWT ketika berakhirnya masa kerja dan jaminan sosial pekerja. Bentuk jaminan tersebut yaitu jaminan sosial kehilangan pekerjaan, yang sebelumnya hanya meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Jaminan kehilangan pekerjaan merupakan program berupa bantuan uang tunai, informasi lapangan kerja, dan pelatihan kerja apabila telah memenuhi syarat sebagai penerima program bantuan. Simpulan.
perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing yang bekerja berdasarkan PKWT setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum sepenuhnya terlindungi, terutama dalam pelaksanaan PKWT. Sebagian perusahaan penyedia tenaga kerja masih belum menerapkan PKWT berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melainkan masih memakai aturan lama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat aturan yang lebih memberikan keuntungan kepada para pekerja ketika berakhir masa kerja. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.